الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. اللهم ربنا إنا نسألك بفضل الفاتحة وبسر سورة الفاتحة أن ترزقنا يا مولانا فهم الإمام ابن هشام وعلم الإمام ابن هشام وعقل الإمام ابن هشام ونحو الإمام ابن هشام الذي أبدى جميع علومه بهذا الكتاب المسمى بشذور الذهب في معرفة كلام العرب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. قال الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى قال الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى ثم قلت باب أي هذا باب إذا شغل فعلا أو وصفا ضمير اسم سابق أو ملابس لضميره عن نسبه وجب نسبه بمحذوف مماثل للمذكور إن تلا ما يختص بالفعل كإن الشرطية وهلا ومتى، وتوجه إن تلا ما الفعل به أولى كالهمزة وما النافية أو عاطفا على فعلية غير مفصول بأما نحو أبشرا منا واحدة نتبعه والأنعام خلقها لكم، أو كان المشهور طلبا وجب رفعه بالابتداء إن تل ما يختص به كإذا الفجائية أو تلاه ما له صبرك زيد هل رأيته، وهذا خارج عن أصل هذا الباب مثل وكل شيء فعلوه في الزور وزيد ما أحسنه، وترجح في نحو زيد ضربته واستوي في نحو زيد قام وأمرا أكرمته. Tadi pagi kita bahas tanazur. Tanazur itu artinya apa? Yaitu sebuah fi'il atau amil yang apa? Tanaza'ah berselisih manakah yang beramal. Contohnya darabtu wa akramtu Zaidan. Zaidan ini ditanazui oleh dua fi'il. Sebenarnya Zaidan ini maf'ulnya darabah atau akraman. Sekarang di bab ini kita membahas tentang istighal. Saya terangkan dulu secara global. Istighal itu dari lafaz ishtaghala yashtaghilu istighal, ista'ala yafta'ilu ifti'al. Artinya sibuk. Artinya sibuk. Ishtaghala itu artinya sibuk, istighal. Jadi apa? Di sini ada fi'il atau sifat yang disebutkan dengan dhamir yang kembali kepada isim yang disebutkan sebelumnya. Contohnya adalah Zaidun darabtuhu. Kalau Zaidan darabtu sudah jadi maf'ul otomatis, tidak usah dikasih hu. Tetapi kalau Zaidun darabtuhu, darabtu ini maf'ulnya mana? Kan tidak ada maf'ulnya. Harusnya asli susunannya adalah darabtu Zaidan. Lah kok ada isim yang didahulukan dan dia itu bukan jadi maf'ulnya, ya, rafa lagi, mubtada lagi. Maka apa? Ini fi'ilnya disibukkan dengan dhamir yang kembali kepada sebelumnya. Ya, contohnya tadi apa? Zaidun darabtuhu. Harus ada hunya. Kalau darabtu saja maf'ulnya mana kan tidak ada. Saya
itu gambaran secara umum tentang istighol. Jadi istighol itu adalah tersibuknya sebuah amil sebab isim yang mendahulunya. Qala al-mu'allif idza syaghala fi'lan, jikalau menyibukkan fi'lan pada fi'il awasqan atau sifat atau dhamiru ismin sabiqin, dhamir isim yang sebelumnya, aw mulabisun li dhamirihi, atau mulabis pada dhamirnya an-nasbihi, dari nasabnya, wajib nasbuhu bi mahdhufin mumasilin lil madhkur. Maka apa? Maka wajib dibaca nasab, wajib nasbuhu bi mahdhufin mumasilin, dengan kata yang dibuang yang harus sama. Contohnya begini, Zaidun darabtuhu. Boleh nggak saya katakan Zaidun darabtuhu ma? Boleh nggak? Zaitun itu mufrad atau tasniyah? Maka zaitun darabtuhu, istighalnya itu harus nyambung dengan kalimat sebelumnya. Saya katakan zaitun darabtuhum, benar tidak? Cocok atau enggak? Kalau zaitun darabtuha, salah dan benar. Zaitun kok ha itu mudzakkar atau muannas? Nah, jadi terus sama mulaikin, jadi dhamir istighal tersebut sama dengan kata atau kalimat yang disebutkan sebelumnya. Bi mahdhufin mumasilin lil madhkur, apa mumasilin yang harus sama dengan kata yang disebutkannya. Dan intana ma yukhtassu bil fi'li ka in asyartiya wa alla wa mata. Jikalau dia jatuh apa yang dikhususnya, apanya sesuatu yang khusus pada fi'il, seperti in itu masuk fi'il, ini itu ambil apa? Ini itu ambil apa? Ambil apa? Jazim atau ambil nasib? Ini itu khusus fi'il atau bisa masuk isim? Ambil fi'il, ambil jawazim kok. Fi'il. Kenapa? Ya karena ya fi'il, karena dia harus masuk pada fi'il. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Wa in kok ahadun? Ya ini itu ada fi'il yang dibuang. Gak mungkin in masuk pada ahadun, itu tidak mungkin. Ya, para apa? Takdirnya wa in istajaraka ahadun, ya, minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Baik. Kain asyartiyah wa alla wa mata. Alla dan mata itu khusus masuk pada fi'il. Wa tarajjaha in talama fi'lu bihi al-aw kal hamzati. Jadi lebih ditarjih kepada fi'il ketika itu apa? Seperti hamzah. Hamzah itu bisa masuk fi'il, bisa masuk pada fi'il pada isim. Contohnya adhatta ila Surabaya, bisa juga anta Muhammadun, itu bisa isim, bisa masuk pada fi'il. Wa ma nafiya, ma nafiya bisa isim wa fi'il, aw atifan ala fi'liyatin, atau atif ya, ghairi mafsulin bi amma, nahu abasharun minna wahidan nattabi'hu. Basharan ini menjadi apa? Menjadi fiilnya diistighali dengan dhamir dalam lafaz atau fiil nattabi'hu. Hunya kembali kepada siapa? Basharan abasharan minna wahidan nattabi'uhu. Wal an'ama khalaqaha. An'am jamak apa? Mudzakkar muannas atau taksir? Khalaqaha. Kembali kepada siapa? Wal an'ama khalaqaha lakum. Loh, kok an'am kan mudzakkar Ustaz? Kalau jamak taksir itu boleh dimaknai sebagai muannas, khalaqaha lakum. Atau masyghulnya adalah talab, maka wa wajaba raf'uhu bil ibtida'. Contohnya apa? Contohnya di situ adalah Zaidun hal ra'aitahu.
Zaitun dia harus dibaca nas rafa menjadi mubtada. Tapi kalau jatuh setelah jatuh setelah hamzah wasal, ya, maka apa? Hamzah wasal. Jatuh setelah hamzah istifham nafiyah, kemudian ataf, maka boleh dibaca nasab. Maka tadi dikatakan abasyaron minna wahidan nattabi'uhu wal an'ama khalaqaha. Jadi masyhurnya di sini boleh dibaca nasab. Tapi ketika dia asli, maka mengikuti kaidah yang asli harus dibaca rafa. Seperti apa? Zaidun hal ra'aitahu wa kullu syai'in fa'aluh. Karena tidak didahului kata-kata tadi yang tidak dikhususkan pada fiil, seperti in, syartiyah, hala, wa mata, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Wa zaidun ma ahsanahu. Zaidun jadi apa? Ya kok kaidah awal isim makrifat di awal kalimat jadi mubtada. Baik. Nah, dan ini lebih rajih dibaca rafa. Sekarang saya baca syarahnya. Itu apa namanya? Keterangan singkat daripada matan. Wa aqulu hadzal bab al-musamma bi babil ishtighal. Bab ini namanya bab ishtighal wa haqiqatuhu. Adapun hakikat atau definisi daripada ishtighal ay yataqaddama ismun wa yata'akhkharu anhu amilun huwa fi'lun aw wasfun. Jadi isim yang didahulukan atau isim yang mendahului fi'ilnya, amilnya. Ayat taqaddama ismun wa yata'akhkhara anhu amilun wa huwa fi'lun aw wasfun, yaitu adalah fi'il atau sifat. Enggak, jadi tidak harus apa? Jadi tidak harus apa namanya? Tidak harus fi'il. Wa kullun adapun semua minal fi'li wal wasfi al madhkuraini masyhurun anhu an nasbihi lahu bi nasbin li dhamirihi lafan. Seperti lafaz Zaidan darabtuhu au mahallan Zaidan marartu bihi. Bihi itu mahalnya mahal nasab. Kalau darabtuhu secara lafaz, ya dia itu apa? Secara i'rab hu itu apa? Menjadi apa? Maf'ul. Nah, beda dengan bihi. Bihi itu secara i'rabnya dibaca jar kan begitu, tapi mahalnya dia nasab. Au lima labisun dhamirihi, atau dia mulabis dengan dhamirnya. Contohnya Zaidan darabtu ghulamahu. Oh, ternyata yang dipukul bukan Zaidnya tapi gulamnya. Ada ghulamahu namanya mulabis, tapi tetap ada dhamir yang kembali kepada masghulnya, yaitu lafaz Zaidan au marartu bi ghulamihi. Wal ismu, adapun contoh inam isim-isim fi hadhil amsila, di dalam contoh-contoh ini, wa nahwiha asluhu annahu ayyajuza fihi wajhan. Contoh isim-isim di atas, Zaidan tadi Zaidan tadi Zaidan darabtu, Zaidan marartu bihi, Zaidan darabtu gulamahu au marartu bi gulamihi. Yajuzu fihi wajhani ahaduma ayyurfa'ah, boleh dibaca rafa alal ibtida. Fal jumlah ba'dahu fi mahalli raf'i khabarul mubtada'i, ya, menjadi apa? Jumlah khabari, ya. Wasani, adapun yang kedua, ayyun siba bi fi'lin mahdhuf. Kalau dia dibaca nasab berarti ada fi'il yang dibaca nasab, ada fi'il yang menasabkan. Contohnya Zaidan darabtuhu, takdirnya apa? Darabtu Zaidan darabtuhu. Jadi kalau dibaca nasab itu takdirnya ada fi'il. Saya ulangi, takdirnya ada fi'il. Contohnya apa? Zaidan darabtuhu, takdirnya apa? Darabtu Zaidan darabtuhu. Kalau mubtada yang enggak usah Zaidun, adapun Zaid itu darabtuhu, saya pukul dia. Darabtuhu jumlah fi'liyah, segitu aja. Fi mahalli raf'i menjadi khabar. Wasani ayun sabah dia dinasabkan bi fi'lin mahdhufin wujuban yufassiruhul fi'lu al-madhkur, yang ditafsirkan oleh fi'il yang disebutkan setelahnya.
Zaidan darabtuhu, takdirnya apa? Darabtu Zaidan darabtuhu. Tidak boleh apa? Tidak boleh berbeda. Zaidan darabtuhu, kemudian apa? Akramtu Zaidan darabtuhu, kan tidak nyambung. Jadi fiilnya harus sama. Zaidan darabtuhu, takdirnya darabtu Zaidan darabtuhu. Paham? Halo? Fahim dong? Fahim wala ghairu fahim. Baik. Yang nggak boleh fi'ilnya beda. Oh Zaidan darabtuhu, ku antum takdirkan apa? Akramtu Zaidan darabtuhu, aku muliakan Zaid, aku pukul Zaid. Kamu ini mau muliakan atau mau pukul? Kalau Zaidan darabtuhu ditakdirkan darabtu Zaidan darabtuhu, artinya apa? Saya mukul Zaid. Tapi kalau antum takdirkan akramtu Zaidan darabtuhu, ini bingung ini. Kau ini mukul atau memuliakan? Fala mawdi'a lil jumlah ba'dahu li'annaha mufassirah. Nah, kalau begitu tidak jumlah setelahnya tidak ada kedudukan i'rabnya karena dia jumlah tafsiriyah. Jadi antum ada beberapa jumlah allati la mahalla laha min al-i'rab. Pertama, jumlah ibtidaiyah atau jumlah istinafiyah. Dua, jumlah tafsiriyah. Tiga, jumlah sila mausul. Ini adalah jumlah-jumlah yang tidak punya kedudukan i'rab. Tapi kalau jadi naat yo i'rab bisa rafa, bisa nasab, bisa jar. Kalau menjadi hal, jumlah haliyah ya fi mahalli nasbi. Baik, itu namanya jumlah. Ada namanya jumlah laha mahalla laha min al-i'rab, ada jumlah laysa lahu mahallan min al-i'rab. Apa tadi? Wa fuhima min qawli fi'lun wasfi aw wasfun anna al-'amil in lam yakun ahadahuma lam takun al-mas'alatu min babil ishtighal. وذلك نحو زيد إنه فاضل وعمر كأنه أسد وذلك لأن الحرف لا يعمل فيه. Jadi adik-adik, yang diistighali tersebut, yang maksudnya yang disibukkan dengan dhamir yang kembali kata yang jatuh sebelumnya, itu kalau enggak fi'il ya isim. Contohnya tadi apa? Zaidun darabtuhu. Ayo, mana yang diistighali? Fi'ilnya mana? Fi'ilnya mana? Darabtuhu. Atau kalau enggak fi'il, sifatnya, wasfunnya. Contohnya apa? Zaidun ana dharibuhu. Mafhum? Nah, dharibuhu diistilghalkan dengan dhamir hu. Bukan huruf inna, enggak boleh. Namanya enggak boleh dikatakan apa? Enggak boleh Zaidun innahu fadilun. Enggak boleh. Ngomong kayak gitu tuh enggak boleh. Nah, mafhum? Ngomong seperti itu seperti sesuai i'rab tidak boleh. Zaidun innahu fadilun wa amrun ka'annahu asadun. Hunya itu kembali kepada siapa? Amr, Ustaz. Tapi kan menjadi isimnya ka'anna. Ini bukan berarti ngomong seperti ini itu tidak boleh. Nah kok susah-susah inti mengatakan amrun ka'annahu asadun. Ya ngomong saja. Apa? Amrun kal asadi. Kenapa antum istighol-istigholkan? Zaidun innahu fadilun, gitu aja, nggak usah apa? Zaidun innahu fadilun, nggak usah kayak gitu. Apa? Inna Zaidan fadilun. Jadi contoh Zaidun innahu fadilun wa amrun ka'annahu asadun, kayak gitu itu bukan termasuk bab istighol. Karena apa? Yang dimasghulkan dengan dhamir yang kembali kepada sebelumnya itu bukan fi'il atau sifat. Wa dzalika li anna al-harfa la ya'malu fi ma qablahu. Dari huruf itu beramal kata yang jatuh setelahnya. Contohnya ya, Muhammad yadhabu ilal madrasati. Ayo, kira-kira ila itu beramal apa? Beramal apa?
Apa amalnya ilah? Ilah itu huruf apa? Yang dibaca jadi itu madrasati atau yadhabu? Muhammad yadhabu ilal madrasati. Madrasati itu makmulnya ilah. Sebelumnya ilah yadhabu, apakah dia dirofakkan ilah? Enggak. Jadi huruf itu beramal kata yang jatuh setelah, bukan sebelumnya, karena dia itu qasiroh istilahnya. Kalau fi'il bisa mengamalkan makmul sebelumnya, maf'ulnya boleh didahulukan. Ya. Contohnya akramtu Zaidan bisa dibalik Zaidan akramtu bisa. Tapi kalau huruf itu namanya qasir, naqisah, kurang, lemah karena tidak sesuai dengan aslinya. Maka tidak boleh inna kemudian ka'anna itu kemudian mengamalkan sebelumnya. Tapi kalau fi'il boleh, makmulnya boleh mendahuluinya, boleh jatuh setelahnya. Taib. Wadzalika li'anna al-harfa la ya'malu fi ma qablahu wa kadzalika zaitun tarakihi. Ayo tarakihi apa kemarin? Isim fi'il. Tidak boleh kayak gitu itu. Wa amrun 'alaikahu ay khudhu li'anna ismal fi'li la ya'malu fiha ma qablahu. Wa ma la ya'malu la yufassiru 'amilan. Ya. La yufassaru amilan, kalau dia tidak beramal maka tidak bisa ditafsirkan sebagai amil. Wa min samma, oleh karena itu lam yajuz an-nasbu 'ala al-ishtighal, tak boleh dibaca nasab lafaz zaitun tadi, zaitun tarakihi wa amrun alaikahu, itu tidak boleh dibaca nasab menjadi istighal. Ya, jadikanlah itu tidak sesuai tarkib aslinya, zaitun tarakihi wa amrun alaika. Baik, fi nahwi apa? Oleh karena itu wa min samma lam yajuzin nasbu ala al-ishtighal fi nahwi kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Ulangi. Kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa qawlika zaidun ma ahsanahu li'anna fa'aluhu sifatun. Ya, kenapa fa'aluhu kok jadi sifat di situ? Kullu syai'in fa'aluhu. Ya, fa'alu itu kan ditafsiri sebagai sifat. Kenapa kok sifat? Halo. Fa'alu itu sifat katanya kan, li'anna fa'alu sifatun wa sifatun la ta'malu fil mawsuf. Wa fi'lu ta'ajjub ja'a jamidun. Kalau dalam contoh ma ahsanahu, nggak boleh dibacakan wa kullu syai'in fa'aluhu. Ini tafsir yang unik ini. Fa'aluhu, fa'alu itu maf'ul daripada fa'ala, dia tidak istighol. Jadi fa'alu itu jadi sifat. Kenapa jadi sifat? Kalau ada jumlah jatuh setelah isim nakirah menjadi sifat. Kalau jatuh setelah isim ma'rifat menjadi, ayo mana isim nakirahnya? Kullu syai'in itu nakirah. Maka wa kullu syai'in fa'alu itu tidak boleh antum katakan nasab wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Begitu pula Zaidun ma ahsanahu, tidak boleh antum katakan apa? Zaidan ma ahsanahu. Ya, wa fi'lu ta'ajjub jamid, fi'il ta'ajjub itu jamid. Jamid itu tidak sesempurna amilnya fi'il yang apa? Lawannya jamid itu apa? Mutasarrif. Dia sendiri enggak sempurna kok bisa beramal. Nah, gitu kan teorinya. Ya, logikanya gitu. Dia sendiri jamid. Jamid itu apa? Jamid itu apa? Fi'il ada namanya mutasarrif. Mutasarrif ma ya'ti minhu mudhari'un wa am. Kalau jamid madhi wa madhi aja. Asa, ayo asa. Mudhari'nya apa asa? Amalnya apa? Ya nggak ada jamid dari dulu ya, asa, asum. Ayo laisa, laisa fi'il mudhari'nya apa laisa? Nggak ada, itu jamid itu la ya'ti minhu mudhari'un wala amrun. Maka dia jamid, dia amalnya tak sesempurna amilnya fi'il yang mutasarrif. Maka dibaca Zaidun ma ahsanahu, jangan antum baca Zaidan ma ahsanahu.
Maka kata fa'aluhu dan kata Jamid mazaitun ma ahsanahu fahuwa syabihun fil harfi, serupa dengan huruf. Ya, serupa dengan huruf fala ya'malu fima qablahu. Nah, dia kok bisa menganalisis disamakan dengan huruf itu. Samanya apa? Kalau kita baca apa namanya mabni dan mu'rab, syibihnya mana? Dia bukan syibhil lafzi maknawi iftiqari, tapi apa? Syibhu amali, amalnya ini enggak sempurna. Nah, kenapa Imam Ibnu Hisham ini membuat teori sendiri? Ini serupa dengan huruf kalau kayak gitu. Ya wis, enggak apa-apa. Tapi ini kan membuka teori, membuka ilmu kepada kita. Baik. La siyama wa bainahuma ma ta'ajjubnya, apalagi ada ma ta'ajjubnya, yaitu ma walaha as-sadru, sedangkan ma ta'ajjub itu as-sadru. Apa artinya walaha as-sadru? Harus diletakkan di awal. Wa kadzalika Zaidun ana dharibuhu. Tidak boleh ana ad-dharibuhu. Kenapa? Li anna al-mausulatun fala yataqaddam 'alaiha ma'mulu silatiha. Kenapa? Alnya di sini sudah mausul, maka amalnya sudah tidak sesempurna fiilnya. Tsummal ismu alladzi taqaddama, kemudian isim yang membuat fiil tadi menjadi istiqal itu ada beberapa macam. Wa ba'dahu fi'lun aw wasfun wa kullu minhuma nasibun li dhamirihi aw li sababihi yanqasimu ila khamsati aqsamin. Ada 5. Pertama apa? Ahaduhuma yatarajjah nasbuhu. Lebih rajih dibaca nasab. Wa dzalika fi thalathati masail. Fi thalathati masail. Pertama, ayakun al-fi'lu al-mashhur talaban. Fi'il mashhurnya bentuk talab. Talab itu apa? Talab itu bentuknya apa? Amar, nahi, istifham, apa lagi? Doa, apa lagi? Arad, apa lagi? Tahdid, apa lagi? Tamanni ayo, terus taraji, terus dan lain-lain. Jawaban paling sempurna dan lain. Nah, kalau fi'ilnya itu ta'ajjub, maka lebih fasih atau lebih apa? Lebih kuat dibaca nasab ayyakunal fi'lu al-mashhur talaban. Zaidan idribhu. Idribhu itu bentuk tolak. Talab idribhu. Nah, itu kan amar. Kalau enggak amar ya gantilah, ganti nahi. Zaidan la tadribhu. Ganti lagi. Kalau tamanni, ganti lagi dengan Arab. Contohnya Zaidan halla tadribuhu tadribuhu. Zaidan ala tadribuhu. Boleh. Itu namanya Arab atau tahdzir. Wa amran la tuhinhu. Amar itu jangan engkau hinakan dia. La tuhinhu. Nah, lagi viral kan? Penghinaan goblok. Penghinaan apa? ST. Hah? Lu berkahnya banyak kata-kata goblok itu. Gara-gara goblok diumrohkan orang. Apalagi kasih duit orang, banyak donasi. Ya, terkenal. Presiden turut ikut campur. Apalagi? Kamu kan menilai dari satu sisi saja, perkataan itu jelek, tapi coba. Dapat apa lagi? Hah? Apa? Beasiswa. Oh, nanya dikasih beasiswa. Betul lah. Oh, apa lagi? Ya memang harus digituin dulu, gitu loh. Kadang kan orangnya biasa saja, tapi yang lebih kan orang-orangnya. Ya, 2, yo berkata kayak gitu itu, ya nggak bisa dijadikan
Canda? Candaan. Oh, ini bener loh kayak apa ya? Orang kan nggak tahu. Goblok itu juga nggak baik. Goblok itu nggak baik. Walaupun kata goblok itu ya tadi banyak hikmahnya. Ya memang kadang-kadang begitu. Tapi tidak semua orang yang dikatakan goblok diangkat derajatnya oleh Allah seperti yang tadi. Kayak gitu, jadi jangan nanti ente kalau si minta apa namanya lagi pengajian Anda ke sana bikin itu minta digoblokin agar terkenal, sudah nggak berlaku ya, cuma dia sama. Mabuk? Oh, padahal video dia yang borong es itu ya banyak sekali. Ya memang ini rezekinya dia, takdirnya dia. Dan ini juga tambahan juga buat Pak Miftah kan juga gitu ya. Video yang lain ya Pak. Ya, jadi adil aja lah ya. Jangan kok satu sisi salah semuanya. Nah, ini di sisi siapa yang digoblokin siapa namanya? Yang di penjual es itu siapa namanya? Imam Sunhaji. Oh, no, imam. Iya, ada imamnya, Imam Sunhaji. Enggak, ada. Oh, itu jangan ngarang-ngarang gitu. Kenapa agak Hazrul Sunhaji aja? Hazrul lah. Nah, kayaknya pengen digoblokin dia. Wa amran la tuhinhu asaniya ay yataqaddama alaihi adatun yaghlibu dukhuluha 'ala al-fi'li. Ya, pertama didahului apa? Isimnya didahului oleh adat yang memang kebiasaannya dia masuk pada fi'il. Contohnya abasharan minna wahidan nattabi'uhu. Abasharan mana adatnya a. Talisan ayaqtarinal ismu bi'atifin masbukin bil jumlah fi'liyah. Ya, thumma tubayyin thumma tubna 'ala al-mubtada ka qawli khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wal an'ama khalaqaha. Ya, al-amanya isim ya. Tapi diatapkan pada fi'il. Jadi ini kalau dalam bahasan fi'il yang dibaca nasab. Jadi kalau ada isim diatafkan kepada fi'il atau jumlah fi'liyah, hukumnya dibaca nasab. Kalau yang syair yang terkenal, walubsu aba'atin wa taqarra ainaya ahabbu ilayya min lubsi syufufi. Ayo, mana mashhulnya, mana dhamirnya? Ha kembali kepada siapa? Al-an. Kedua, ya tarajjah raf'uhu, lebih rajih dibaca rafa'. Saya ulangi, ya tarajjah raf'uhu bil ibtida', lebih rajih dibaca rafa' sebab mubtada'. Saya ulangi, lebih rajih dibaca rafa' sebagai mubtada'. Kalau tadi kan lebih rajih dibaca nasab. Wa dzalika fi ma lam yataqaddam alaihi ma yatlubul fi'la wujuban wa rujhanan, yaitu tidak didahului yang tadi. Contohnya Pak Zaidun darabtuhu itu lebih fasih ketika daripada yang dibaca Zaidan darabtuhu. Jannatu adnin yadkhulunaha itu lebih fasih daripada inti baca jannati adnin yadkhulunaha. Suratun anzalnaha bukan suratan anzalnaha. Asalis ma yajibu nasbu, wajib nasab. Kenapa wajib nasab? Karena didahului kata yang mestinya harus masuk pada fi'il. Contohnya apa? In zaidan ra'aitahu. Setelah in harus apa? Harus fi'il aslinya. Takdirnya apa? In zaidan ra'aitahu. Ya, in ra'aita zaidan ra'aitahu fa'akrimhu. Kan begitu. Jadi wajib apa? Dibaca nasab. Ar-rabi' ma yajibu rafu, wajib rafa'. Kapan wajib dibaca rafa'? Wa dzalika idza taqaddama alaihi ma yukhtassu bil jumlah al-ismiyah, yaitu didahului oleh sesuatu yang dikhususkan sebagai jumlah ismiyah. Contohnya apa? Idzan fujaiyah, kharajtu
fa idza zaidun yadribuhu amran. Mana idannya? Fa idza zaidun. Enggak boleh antum katakan fa idza zaidan. Terakhir yang kelima, ma yastawi fihi al-amran. Boleh dua hal, boleh rofa, boleh nasab. Wadhalika idza waqa'a al-ismu ba'da 'atifin masbuqin bi jumlatin fi'liyatin mabniyatin 'ala al-mubtada. Yaitu ketika isim tersebut jatuh setelah ataf yang didahului oleh jumlah fi'liyah yang dimabnikan dia menjadi mubtada. Zaidun qama wa amrun akramtuhu. Boleh juga Anda baca Zaidan qama wa amron. Amron itu ataf kepada siapa? Ataf kepada Zaid. Wallahu a'lam Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.